Aspek fisik dan lingkungan dalam ketahanan pangan. Ada ketersediaan sarana fisik dan keterpeliharaan lingkungan dalam ketahanan. Berubahnya biodiversitas dan ekosistem. Apa tuh biodiversitas? Adalah tempat tinggal semua kehidupan di muka bumi, yaitu tumbuhan, hewan, jamur, mikroba, dan aneka ragam ekologi. Ekologi itu apa? Ilmu tentang interaksi antar makhluk hidup. Ekosistem adalah hubungan ekologi dengan lingkungan hidupnya. Ya. Contoh ekosistem yang rusak. Kalau karena ekosistem hutan rusak, ya, hewan liar yang berhabitat di hutan akan kesulitan menemukan makanannya, sehingga hewan tersebut akan keluar dari hutan, masuk ke pemukiman dan merusak dan memakan hasil pertanian. Rusaknya lapisan ozon. Efek rumah kaca yang terjadi karena perubahan iklim menyebabkan rusaknya lapisan ozon. Lapisan ozon yang rusak akan menyebabkan terjadinya radiasi ultraviolet yang langsung menuju ke permukaan bumi. Terjadinya radiasi ultraviolet pada tanaman secara terus-menerus akan menyebabkan terjadinya mutasi genetik pada tanaman hingga mengganggu produktivitasnya. Nah, ada satu spesies yang dia punya peran terhadap pembentukan ozon, lapisan ozon di atmosfer, ya, yang dia bisa menghasilkan lapisan ozon, yaitu adalah plankton. Nah, plankton atau buangan dari plankton itu dapat memberikan sumbangan kepada suhu yang terbentuk di bumi sehingga menjadi lebih sejuk, ya. Sehingga perlu dilestarikan, perlu dijaga kelestarian dari laut. Nah, sehingga plankton bisa berkembang dengan baik. Selain faktor langsung, perubahan iklim juga mengakibatkan terjadinya dampak sosial ekonomi, yaitu penurunan hasil pertanian, ya, penurunan produk hasil pertanian, atau secara umum kemudian menurunkan GDP, terutama di sektor pertanian. Harga bahan pokok tidak stabil, perubahan distribusi hasil pertanian, dan akan bermuara pada peningkatan jumlah penduduk yang berisiko kelaparan. Hal ini jelas menyebabkan kerawanan pangan dan ketahanan pangan tidak dapat tercapai. Perubahan iklim, ya. Sebetulnya prosesnya tidak serta-merta ini terjadi kemudian menyebabkan ini. Ada prosesnya. Namun dalam jangka panjang kira-kira alurnya seperti itulah. Ya, apa yang menjadi hubungan antara perubahan iklim dengan kerawanan pangan, kan, seperti itu. Namun proses itu tentu membutuhkan waktu. Perubahan iklim yang terjadi mengakibatkan petani harus menyiasati lahannya agar tidak terlalu mengalami kerugian. Mitigasi yang dilakukan petani merupakan mitigasi kearifan lokal. Salah satu contohnya adalah petani yang ada di Kecamatan Sindang, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu di Jawa Barat. Ya. Mereka melakukan beberapa hal untuk mengatasi kebanjiran, yaitu 1. Petani cenderung menanam varietas padi yang berumur pendek, ya, sekitar 3-4 bulan kan umur padi itu. Varietas padi yang digunakan yaitu varietas padi yang tahan akan banjir. Penanaman padi dilakukan dengan sistem monokultur. Petani menggunakan pompa agar padi tidak terendam. Petani membuat saluran pembuangan atau drainase. Petani melakukan pendalaman drainase. Petani melakukan penyedotan air dengan diesel secara gotong royong. Ya. Selain kebanjiran, kekeringan juga sangat merugikan petani. Kekeringan akan menyebabkan tidak lancarnya pasokan air dari irigasi yang akan menghambat produktivitas padi. Sehingga petani di Kecamatan Krengkeng, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat melakukan beberapa mitigasi kearifan lokal untuk mengatasi kekeringan. Apa yang dilakukan? 1. Menaikkan air dari sungai dengan membuat bendungan. 2. Membuat sumur ladang.
3. Penyesuaian dosis pemupukan dan pestisida. Keempat, menggunakan varietas padi berumur pendek. Kemudian berikutnya, kelima, melakukan awal tanam. Keenam, memberantas tikus dan hama lainnya. Ya, tentu juga harus memanjatkan doa agar Allah Subhanahu wa taala akan melindungi tanaman kita dari gangguan hama. Kemudian menyemprotkan hama, saluran irigasi dijatah dan digilir dengan adil. Memompa air untuk mengalir sawah, melakukan upacara adat sedekah bumi ini tentu karena berbeda aliran ya. Memanjatkan doa itu adalah aliran yang percaya bahwa Tuhan adalah pengatur segala alam. Kalau upacara adat sedekah itu ada animisme, itu masih warisan dari animisme, dinamisme. Kemudian gerakan turun sawah secara serempak. Perubahan iklim ini tidak dapat ditanggulangi secara individu. Semua stakeholder harus saling bekerja sama melakukan kegiatan untuk mengurangi perubahan iklim ini. Peran serta pemerintah diantaranya melakukan perhentian deforestasi hutan dan alih fungsi lahan, melakukan pengawasan ketat terhadap industri untuk tidak membuang gas buangan dan merusak lingkungan, melakukan sanksi yang tegas bagi industri yang membuang limbah yang merusak lingkungan, melakukan pengaturan kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Jadi masyarakat harus menjaga kelestarian lingkungan, diantaranya tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan penebangan pohon, melakukan diet plastik, dan sebagainya. Bencana alam. Bencana alam merupakan salah satu aspek lingkungan. Bencana alam merupakan salah satu aspek lingkungan yang mempengaruhi ketahanan pangan. Bencana alam dapat berupa gempa bumi, badai banjir, kekeringan, erupsi, tsunami, badai, atau COVID-19. Ada tambahan ya. Dan kekeringan merupakan bencana alam terkait dengan perubahan iklim. Sedangkan gempa bumi, erupsi, tsunami merupakan bencana alam yang terkait dengan aktivitas geologi. Bencana alam memiliki dampak di berbagai sektor tergantung pada jenisnya, besarnya, lokasi geografis, dan karakteristik. Selain itu, bencana alam yang merusak sektor pertanian juga dapat berdampak tidak langsung pada pilar aksesibilitas pangan melalui pengaruhnya terhadap sektor ekonomi. Sektor ekonomi ini berpengaruh terhadap keterjangkauan masyarakat terhadap pangan yang cukup bergizi. FAO menyebutkan sebanyak 25% kerugian ekonomi akibat bencana alam yang terkait perubahan iklim berasal dari kerugian sektor pertanian. Kerugian yang terkait dengan sektor pertanian meliputi penurunan hasil produksi, kemudian peternakan, perikanan, kemudian peningkatan biaya produksi, pendapatan rendah, biaya operasional yang tinggi, dan sebagainya. Akibatnya adalah daya beli rumah tangga berkurang, akses pangan terbatas, tabungan terkuras, dan berkurangnya mata pencaharian. Pada akhirnya, jika tidak ditangani oleh pemerintah, maka kuantitas dan kualitas konsumsi pangan rumah tangga maupun masyarakat berkurang dan terjadi peningkatan malnutrisi, sehingga terjadi